Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kenalkan, nama saya Farel dengan NIM A5012530 Saya mahasiswa Universitas Tadulako, Fakultas FKIP, Prodi Bimbingan dan Konseling. Saya di sini akan mewawancarai Bapak siapa? Muhammad Nasir. Gimana kabarnya Pak Haris? Kalau boleh tahu usia Bapak? 46. 46 nih. Kalau pekerjaan sekarang Pak? Saya ASN di Kementerian Sosial. Kalau pendidikan terakhir Pak? S2 pertanian. Pertanyaan nih. Boleh langsung ke pertanyaan Pak? Boleh. Menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Pendidikan hayat. Nah, bicara tentang pendidikan secara formal itu sangat penting ya, karena sesungguhnya esensi dari pendidikan itu sendiri adalah membangun paradigma, bukan sekedar pengetahuan formal, tetapi yang paling penting itu adalah membangun pola pikir seorang individu untuk bisa memahami semua kondisi yang ada di sekitarnya, sehingga dia bisa melakukan aktivitas dan fungsi sosialnya dengan baik. Nah, bicara tentang pendidikan sepanjang hayat, bagi saya itu sangat penting, sebab seluruh aktivitas kita itu sesungguhnya selalu terjadi transformasi. Nah, secara otomatis itu membutuhkan upgrading pengetahuan untuk bisa beradaptasi dengan semua perkembangan yang ada. Otomatis kita membutuhkan pengetahuan-pengetahuan baru untuk bisa memahami seluruh kondisi yang ada, serta bisa menjalani hidup ini sesuai atau relevan dengan kebutuhan gitu. Nah, oleh karena itu kita membutuhkan pendidikan secara terus-menerus, bukan hanya formal tetapi juga pendidikan informal. Mungkin itu Sangat penting bagi individu. iya, jelas. Itu sangat penting baik individu maupun masyarakat ya. Peranan pendidikan itu adalah sebuah hal yang paling esensial dalam hidup kita. Pertanyaan kedua Pak, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, dan apa motivasinya? Ya, kalau pendidikan informal cukup banyak ya, baik itu pelatihan, kemudian yang lainnya. Nah, motivasi saya adalah bagaimana mengupgrade pengetahuan itu atau menambah pengetahuan di luar pengetahuan formal. Nah, itu kepentingannya juga kepentingannya adalah bagaimana mampu mengadaptasikan diri dalam seluruh proses transformasi yang ada dalam kehidupan kita. Pertanyaan ketiga Pak, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberikan manfaat dalam kehidupan Bapak? Bagi saya sendiri, untuk manfaat secara pribadi ya, pendidikan formal secara otomatis itu tadi, yang pertama adalah mampu memberikan saya paradigma atau pola pikir yang baik lah. Karena menurut saya yang paling esensial dalam pendidikan itu bukan hanya sekedar pengetahuan formal, tetapi bagaimana merubah pola pikir, bagaimana mengembangkan pola pikir. Nah, itu manfaatnya menurut saya. Apa lagi? Pertanyaan keempat Pak, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Bagaimana pendidikan sepanjang hayat diterapkan? Iya. Nah, bicara tentang pendidikan sepanjang hayat, ya, bagi saya kalau saya belajar dari konsep, kemudian saya Islam ya. Iya. Konsep Islam itu mengajarkan bahwa misalnya utlubul ilma minal mahdi lalah, tuntutlah ilmu dari ayunan sampai ke liang lahat. Nah, itu konsep yang diajarkan dalam Islam. Karena Islam memandang bahwa pendidikan itu memang itu tadi paling esensial, paling penting dalam hidup ini. Karena dunia ini tidak ada yang final sesungguhnya.
tidak ada yang final. Semua masih terus berproses sampai kita masuk ke yang lahat atau meninggalkan dunia ini. Nah, begitu juga dengan pengetahuan itu masih terus di-upgrade sebab perkembangan kehidupan kita itu terus melakukan transformasi, terus melakukan perubahan-perubahan yang secara otomatis kita tidak mungkin untuk menonton pada pengetahuan yang baru yang selama ini kita pahami. Saat itu harus mampu mengadaptasikan diri dengan perkembangan. Nah, itulah yang meniscayakan kita harus memiliki pengetahuan baru juga. Nah, makanya pendidikan itu sangat penting, baik formal maupun informal, untuk memberikan input informasi terhadap kita tentang apapun yang kita jalani atau kita alami dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Pak, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Yang paling utama itu adalah kesadaran sesungguhnya, kesadaran mentalitas kita. Seberapa besar sih tingkat pemahaman kita atau tingkat kesadaran kita terhadap pentingnya pendidikan? Itu yang paling penting. Jangankan bicara tentang pendidikan sepanjang hayat ya, bicara tentang pendidikan formal saja, misalnya contoh konkret hari ini, pendidikan 9 tahun yang diwajibkan, itu ribet atau sulit sekali karena tingkat kesadaran masyarakat tentang pentingnya pendidikan itu masih rendah. Nah, kemudian pendekatan-pendekatan yang dilakukan pemerintah juga menurut saya belum mampu menjawab semua tantangan yang dihadapi dunia pendidikan saat ini. Oleh karena itu menurut saya yang paling utama adalah bagaimana membangun paradigma masyarakat itu agar kesadarannya tumbuh tentang pentingnya pendidikan. Itu yang penting. Nah, bagi saya secara umum begitu ya, secara umum baik pendidikan formal, informal, ataupun kalau kita bicara tentang pendidikan sepanjang hayat, yang terpenting untuk kita retas adalah bagaimana kesadaran masyarakat tentang esensi pentingnya pendidikan itu harus tumbuh. Dan cara mengatasi tantangan tersebut Pak, gimana? Ya, harus ada peran-peran kita, baik melalui pendekatan sistem maupun pendekatan yang lainnya. Tapi yang terpenting adalah pendekatan sistem. Kalau kita bicara dalam paradigma, misalnya negara ya, bagaimana peran negara, ya mesti terbangun sistem untuk bisa memotivasi kesadaran itu muncul dalam diri setiap individu masyarakat kita. Karena jika tidak ada pendekatan-pendekatan yang mampu menekan kesadaran itu bisa tumbuh, maka saya pikir agak sulit ya melalui tantangan-tantangan pendidikan itu sendiri. Ya, gitu. Dan selanjutnya Pak, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Harapan saya ada kiat khusus ya, atau program khusus yang memang betul-betul bisa menggaransi bahwa pendidikan itu bisa diakses oleh seluruh masyarakat, terutama pendidikan formal ya. Karena bicara tentang pendidikan sepanjang hayat, secara otomatis dalam pikiran saya saat ini, secara otomatis yang perlu kita pecahkan permasalahannya pendidikan formal dulu. Nah, kalau pendidikan formal bisa terpecahkan masalahnya yang saat ini masih banyak masyarakat kita belum mampu mengakses itu, maka secara otomatis atau secara tidak langsung pendidikan informal, apalagi kalau bicara tentang pendidikan sepanjang hayat, itu juga akan bisa terjawab. Tapi kalau hari ini pendidikan formal saja tidak bisa dijawab persoalan-persoalannya, atau tidak bisa dipecahkan persoalannya, maka kita tidak bisa terlalu banyak bermimpi tentang pendidikan sepanjang hayat. Sebab pendidikan sepanjang hayat secara otomatis itu mesti membutuhkan dukungan moral atau kesadaran moral dari setiap individu masyarakat. Pertanyaan terakhir Pak, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Pertama, Anda harus sadar bahwa Anda itu adalah generasi
pelanjut estafet perjuangan bangsa. Nah, itu yang terpenting. Otomatis Anda harus mempersiapkan diri. Kalau negara ini adalah warisan untuk Anda, oleh karena itu Anda harus siap untuk menerima itu. Anda harus punya mempersiapkan diri, kapasitas diri. Kalau Anda tidak ingin terjual gitu loh, artinya Anda ingin mewarisi ini seutuhnya, negara ini seutuhnya, Anda harus mempersiapkan diri secara kapasitas. Nah, oleh karena itu harus belajar, harus bersungguh-sungguh belajar untuk bisa benar-benar memiliki kapasitas yang siap untuk mewarisi bangsa ini. Kalau Anda tidak siap, maka bangsa kita bisa tergadai. Karena bangsa ini bukan milik generasi tua, tapi ini adalah milik kalian yang hanya dititipkan pada generasi-generasi sebelumnya untuk Anda warisi gitu. Jadi Anda harus sadar bahwa kita adalah pewaris, Anda adalah pewaris, maka Anda harus siap. Nah, karena negara ini milik Anda. Generasi sebelumnya itu hanya dititipkan untuk kemudian melanjutkan ke Anda. Karena kalau Anda yang amburadul, Anda yang tidak mampu menerima, berarti itu kesalahan Anda. Makanya persiapkan diri, persiapkan diri untuk menerima dapat pembangunan. Gitu. Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh.